Ada yang tahu bauran pemasaran itu ada berapa? Bauran pemasaran jasa. Sebutin apa aja. Ada berapa, terus apa saja? Empat. Yang lain ada yang bisa jawab? Apa aja? Iya mas, suaranya agak kresek-kresek, maaf. Udah nggak ada yang bisa jawab lagi? Bauran pemasaran jasa ada berapa? Gimana? Ayo, Mbak Tri habis jawab 4, sekarang ada 7. 4 apa 7, Mbak? Yang lain? Kalau 7 apa aja, Mbak Tri? Kalau 4 apa aja? Weh, 4P sampai 7P. Yang mana Mas Didi? Pilih salah satu. 4, 6 apa 7? Oke, Mbak Salma 4, Mbak Triani 7 ya. Mbak Triani dan Mbak Triwayuni 7 ya. Yang lain, Mas Didi pilih salah satu. Mbak Vera 7, Mas Bagus 5, Mas Bagus lagi, Mas Suntoro 5, Mbak Yuliana 7. Apa aja sebutkan? Sebentar Mbak, belum saya jawab, tunggu teman-teman yang lain dulu. Yuk, apa aja? Ya, nggak ada yang mau jawab lagi. Sudah. Udah, nggak ada yang jawab lagi ya. Yang benar jawabannya 7P. Jadi kalau 4P itu cuman buat anu aja,
produk-produk biasa yang ada wujudnya. Tapi kalau di jasa 7P. Jadi produk pertama, terus yang kedua price, place itu di sini maksudnya bukan tempat ya, tapi place itu placing, maksudnya mendistribusikan barangnya, jadi mendistribusikan jasanya, itu maksudnya place. Jadi place ini bukan tempat. Terus promotion berarti promosi dari barang. Terus habis itu yang kelima itu physical evidence, karena kalau jasa kan nggak ada wujudnya, jadi kayak physical evidence itu kayak bukti fisiknya. Misalnya kalau di hotel itu ya kamarnya, terus habis itu hotelnya, bangunannya, itu physical evidence, jadi bukti fisik dari keberadaan jasa tersebut. Terus yang keenam proses, karena kalau jasa kan yang kita belikan proses pelayanannya yang diberikan ke kita, makanya proses di sini penting. Sama yang terakhir people, karena ingat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau jasa itu karyawan berhadapan langsung dengan konsumen, makanya di sini people, yang dimaksud people itu karyawan. Di sini sangat penting perannya, makanya termasuk di bauran pemasaran. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ada 7 ya: product, price, place, promotion, physical evidence, proses, sama people. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bukan, people itu dari itunya, dari sisi produsennya Mas, karyawan. Jadi kan langsung berhadapan dengan konsumen kan, makanya di sini people harus harus diberdayakan dengan sebaik mungkin, skillnya harus tinggi kan. Kalau marketing, bauran pemasaran kan berarti dari sisi perusahaan. Jadi apa yang bisa kita tawarkan ke konsumen kan. Di people di sini bukan konsumen, tapi lebih ke karyawan atau manajemen perusahaan. Pak Mas Suntoro, saya belum kebiasaan manggil Mas Suntoro, kebiasaan manggil Mas Bagus. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Lain paham? Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke konsep produk jasa. Sebentar, ini sudah saya rekam kan. Oh iya, sudah saya rekam. Nah, produk adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Jadi kan karena di perusahaan jasa itu produknya itu intangible, makanya yang kita jual itu bisa prosesnya atau bisa layanannya. Jadi bukan produk yang benar-benar ada produk nyatanya kayak misalnya buku atau pensil, bukan seperti itu ya. Di sini produk untuk produk di perusahaan jasa agak beda. Terus habis gitu, nah ini menurut Theodore Levitt, konsep total produk ini, produk ada 4 di sini. Jadi ada generic atau core product, habis itu ada expected product, ada potential product, sama ada augmented product. Jadi jenis-jenisnya ada seperti itu. Nah ini kalau core atau generic product itu jasa dasar, jadi inti produk yang dijual. Misalnya kayak hotel ya ya produk dasarnya yaitu kamar. Terus kalau expected product itu produk inti bersama pertimbangan keputusan